nggak bisa ngelaksanain keinginan almarhum ya, buat balik lagi ke sana gitu kan. Ini kayaknya udah firasat nih ke kita, emang udah nggak mau balik ke sini gitu kan. Ada orang hitam, 2 orang yang memang duduk dalam tenda. Jangan-jangan aku nih yang biasa bawa orang itu kan. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong. Oke. Balik lagi di Bukan Back to Nature, teman-teman. Hari ini kedatangan Bang Jijis lagi. Bukan kedatangan sih, saya yang main ke sini. Bang Jijis waktu itu kan sempat cerita di komunitasnya ada namanya Teras Mimpi. Teras Mimpi. Nah sekarang kita lagi di Teras Mimpi bareng Bang Jijis lagi. Kalau teman-teman nonton ada di episode pertama, ada cerita pendakian di Gunung Salak ya Bang. Ya, hari ini mau cerita pendakian di gunung lagi, yang horornya atau gimana? Kali ini sih mau berbagi cerita perjalanan ke air terjun Padaranten yang biasa disebut air terjun Batu Keni sama warga sekitar. Cuman kita manggilnya air terjun Padaranten. Nah, kira-kira kisi-kisinya gimana Bang? Sebelum cerita detail dari Bang Jijis. Kita sih di 2 hari 1 malam dari mulai awal perjalanan, bahkan sebelum kita berjalan emang udah ada sesuatu hal yang memang agak ganjil gitu kan. Terus di perjalanan kita sempat ketemu sama kakek-kakek dan kita didatengin 2 makhluk yang memang sepertinya bukan manusia. Oke, ditahan dulu Bang Jijis, nanti detailnya akan diceritakan. Teman-teman sebelum dilanjut, jangan lupa tonton Back to Nature, sudah ada 4 season. Silakan ditonton episode mana aja, mudah-mudahan menjadi rekomendasi teman-teman ketika ingin berkunjung ke alam sekitar kita. Nah, Bang Jijis silakan langsung aja dimulai ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kebetulan kita ngambil video di Teras Mimpi di basecampnya Cikaweni. Kebetulan juga di sini ada teman-teman dari Pemberja Teras sama anggota Cikaweni. Kali ini mau berbagi aja sih apa yang memang pernah dirasakan di tahun 2013. Salah satu perjalanan yang mungkin bisa dibilang janggal ya, dari mulai pertama kita packing, persiapan, dan sampai kita pulang juga kita masih saja merasakan itu bahwa pendakian yang memang kurang normal. 2013 lalu kita melakukan perjalanan ke air terjun Padaranten yang biasa disebut Batu Keni sama Batu Keni sama penduduk sekitar. Bulan kalau nggak salah di akhir tahun, di penghujung tahun 2013 bareng ke 3 saudara saya gitu kan, bareng Teguh, terus almarhum Adit sama almarhum Bagas. Waktu itu 1 minggu sebelum hari H kita merencanakan perjalanan ke situ. Terus akhirnya kita explore, maksudnya cari-cari informasi tentang kawasan yang memang akan kita tuju, cari informasi mitos apa yang memang tidak boleh di sana gitu, larangan-larangan apa, dan akhirnya kita dapat tuh ada beberapa larangan yang memang tidak boleh dilakukan di sana. Salah satunya kita tidak boleh mencuci nesting, peralatan masak kita menggunakan pasir di sana. Terus tidak boleh ada yang memang bilang katanya kalau misalkan mau masak ikan asin nggak boleh ada yang bilang teri katanya itu. Dan kita harus menghindari baju yang memang berwarna hijau karena ada beberapa mitos yang memang tidak boleh di situ melakukan pendakian menggunakan baju hijau. Setelah clear informasi dirasa cukup, akhirnya 3 hari sebelum keberangkatan kita sudah mulai packing. Sorry Bang, dipotong dulu. Itu kalau misalnya melanggar 3 yang tadi disebutkan sama Bang Jijis, apa katanya yang akan terjadi? Kalau baju hijau tuh ada mitos tentang haul ya, tentang haul katanya ada. Haul tuh ada makhluk di luar nalar manusia yang katanya kalau misalkan memang ketemu itu, kondisi kita dan menggunakan baju hijau maka akan dibawa menurut kepercayaan orang sekitar. Dan kalau masalah ikan asin yang tidak boleh disebutkan teri itu, biasanya kalau misalkan kita menyebutkan itu katanya akan datang badai atau apa sih. Penjelasan lebih detail tentang itu kita juga tidak terlalu, karena memang cuma sebatas untuk menghargai kepercayaan mereka saja gitu kan. Karena memang kita akan melakukan penjelajahan ke rumah orang lain ya, kita harus bisa menghargai kepercayaan penduduk sekitar. Satu lagi Bang, soalnya dipotong. Awal itu bentuknya kayak gimana Bang? Buat yang belum tahu, kalau didetailin
kayak gimana? Menurut informasi ya yang memang saya dengar dari warga sekitar dan teman-teman yang memang sudah itu, yang katanya udah sempat ada ketemu, dia tuh posisinya ke depan, tubuhnya ke depan, tapi kepalanya di belakang, dan itu posisi tangan itu bisa nyampe sampai tanah. Kebalik itu, kebalik. Mitos yang memang beredar di situ sih seperti itu, dan itu informasi yang memang kita dapat sebelum melakukan pendakian, karena memang kebiasaan kita juga kalau misalnya memang kita melakukan pendakian atau misalkan penjelajahan ke suatu tempat, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja yang memang tidak boleh di situ. Antisipasi lah ya. Antisipasi. Oh, warga sempat udah ada yang pernah lihat? Iya, kita dapat kabar dari beberapa warga yang memang sudah bertemu, sudah mengalami itu katanya. Dan setelah dirasa informasi cukup tentang trek, tentang larangan apa saja yang memang nggak boleh di situ, akhirnya 3 hari sebelum keberangkatan, tepatnya hari Rabu, kita udah mulai cek packing, persiapan peralatan apa saja yang memang harus kita bawa, karena memang di tahun segitu pada Ranten salah satu air terjun yang memang jarang banget dijamah sama banyak orang. Bisa terhitung lah gitu kan dari banyak kegiatan yang memang bisa menjamah ke sana. Ini tuh pada Ranten tuh penjelajahan kedua sih, salah satu air terjun kedua. Jadi sebelum sama teman-teman berempat ini, sebelumnya emang sudah kepada Ranten tahun 2008-2009 kita udah pernah ke sana gitu kan. Hari Sabtu berangkat, hari Jumat kita menginap di Kampung Ciwalu, Desa Wates Jaya gitu kan, karena memang rekomendasi perjalanan estimasinya adalah sekitar 4 jam dari desa terakhir ke lokasi itu, sekitar 4 jam. Di malam di Ciwalu juga sebenarnya sih sudah ada almarhum dulu yang merasakan. Almarhum katanya di kita tuh seolah-olah kok warga jam 1:30 tuh datang sih ke kita gitu kan, ngasih tahu mending jangan ke situ lah gitu kan. Nggak tahu dalam mimpinya, cuman almarhum di pagi itu almarhum Bagas cerita itu, katanya warga sekitar jam 2:30, jam 2, jam 2:30 dia datang. Jadi almarhum Bagas tuh didatengin sama warga katanya, rame-rame datang. Dulu saya sempat nginep di rumahnya Asandi, di rumahnya Asandi. Cuman waktu Asandi belum nikah. Jadi ada rumah, ada di atas tuh ada rumah mertua Asandi. Nah kita nginep di bawahnya, dulu disebutnya rumahnya si Abah. Rumahnya si Abah. Nah kita nginep di sana. Sering saya kesana juga. Iya. Terakhir ke Cisadane. Cisadane 4 jam juga. Memang kalau melakukan penjelajahan ke sana ya otomatis teman-teman biasanya ngeresnya di sana gitu kan. Base campnya di sana. Ke gunung itu ibaratnya. Iya, sekitar jam 2:30, jam 2:04 katanya ada orang berbondong-bondong datang. Ngiranya sih warga ngelarang kita untuk melakukan perjalanan ke air terjun. Ya udah melipir aja deh ke arah. Cuman nggak tahu mimpi, nggak tahu apa ya, penjelasan dari beliau tuh emang kurang. Dia cerita pagi setelah subuh, pas 8 pagi dia bilang, "Kang, kita ini jadi cabut ke sana nggak? Emang kenapa?" gitu kan. Ini ada beberapa warga yang memang malam datang katanya. Terus ngelarang kita, ya udah nggak boleh ke situ lah, mending nyari tempat lain yang memang. Cuman kan memang udah bulat tekad udah kesana. Terus kita juga nanya warga sekitar apa memang bener ada yang datang nih gitu kan ke teman saya untuk melakukan. Tapi ada beberapa warga yang memang ditanya aman-aman saja. Untuk melakukan perjalanan ke situ. Sorry Bang, dipotong lagi. Itu berarti yang mengalami itu cuma almarhum Bagas. Yang Bang Yijis sama almarhum Bagas. Satu lagi sama Teguh nggak saya dapat notis seperti itu ya. Gue pribadi, Teguh sama almarhum Adit nggak mengalami itu gitu kan. Cuman di pas awal perjalanan almarhum Bagas sepertinya ragu untuk melakukan, karena memang masih keinget. Beliau bilang sih ini tuh nyata Bang gitu kan, kayaknya emang bukan mimpi gitu kan. Gue ngalamin itu bukan mimpi, nyata gitu kan. Cuman gue kayak di bawah alam sadar gue aja gitu kan. Ya udah sih, karena kita nanya warga katanya aman, cuaca cerah, kita juga ya udah berangkat. Akhirnya kita berangkat jam 8 setelah selesai sarapan, belum apa-apa, masih di pelataran masyarakat masih. Ini kita yakin nih gitu kan. Ya udah yakin sih gitu kan, toh kita aman-aman aja karena memang kita sudah
peralatan kita emang udah safety prosedur lah, sesuai SOP sama ROP yang memang ya udah kita akhirnya jalan berempat. Jadi ada 2 jalur. Itu telepon kerang. Sorry, maaf, dikat aja. Mau dikat pada malam minggu. Jadi di Padalarang itu ada 2 jalur, Bodogol dan kita melalui jalur Ciwaluh. Terus setelah kita dapat izin dari warga sekitar, akhirnya kita melakukan perjalanan menuju Padalarang jam 8. Jam 8. Estimasi adalah 4 jam. Estimasi waktu kita ada 4 jam. Di awal kita dikasih shock terapi jalur karena memang benar-benar nanjak gitu kan. Setelah melewati hutan pinus sebenarnya landai. Dari tangga lewat sawah itu ya berarti jalurnya? Oh beda ya? Beda. Nah di Ciwaluh itu ada 2 jalur lagi yang memang bisa aksesnya buat ke Padalarang. Satu yang memang setelah jembatan dari pemukiman warga, nah satu lagi yang sebelum air terjun Ciawitali. Iya. Nah itu apa sih disebutnya tuh? Sinapeu kalau nggak salah. Sinapeu, jalur Sinapeu gitu kan. Nah kita pakai jalur yang memang setelah jembatan yang memang dekat sama pemukiman warga gitu kan. Oh yang pas baru masuk sawah langsung ke kanan ya? Iya langsung ke kanan. Jam 8:30 akhirnya kita ngeres, dipaksa ngeres karena memang shock terapi di awal kita dikasih jalur yang memang lumayan nanjak. Kita semua perokok, jadi untuk ngatur napas emang agak susah. Ini dengan kekuatan tembakau Indonesia ya? Iya. Mantap. Kalau memang tidak ada rokok kurang gitu kan. Malah hanya sebatas sugesti sebenarnya gitu kan. Tanpa rokok kita tidak bisa melakukan perjalanan, padahal hanya sebatas sugesti. Kita lanjut ngeres, kita tuh nanti kan kalau ke Padalarang tuh hutan pinus, hutan bambu, nah baru udah rapat banget, vegetasinya udah mulai rapat. Setelah hutan pinus, hutan bambu, nah itu vegetasinya udah mulai rapat. Berawal dari situ sih, ada 2 ular yang memang menghalangi, ada 2 ular hitam yang menghalangi. Dan itu menurut mitos sih sebenarnya kalau misalnya mereka melakukan perjalanan dan kita ketemu ular, seharusnya kita balik lagi gitu kan. Tapi kita udah hampir setengah perjalanan kan, ini gimana nih? Jadi kalau misalkan normal nih, si ular normal tuh kalau misalkan memang ngelihat manusia jalan kabur lah gitu kan. Ini 2 ular tuh nggak diam. Jadi kita harus nunggu dulu ular jalan, baru kita bisa jalan gitu kan. Hampir 15 menit kita hampir ngabisin dulu 1 batang di situ karena mau ular tidak mau jalan. Dan almarhum Bagas tuh sempat bilang kayak gini, Kang udah pulang gitu kan. Ini kayaknya udah firasat nih ke kita, emang udah nggak mau boleh kesini gitu kan. Dan Teguh juga akhirnya ragu gimana gue gitu kan. Ya gue nggak tahu gitu kan jalan apa enggak, lu yang udah tahu kan udah pernah kesana gitu kan. Jadi kita lanjut tuh setelah ular nggak ada, tapi yang bikin aneh tuh ular tuh kalau misalnya ngomong ini jalannya barengan. Jadi yang satu nyebrang ke kanan, yang satu nyebrang ke kiri, dan itu barengan. Ularnya tuh jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, barengan ngilang ke semak-semak. Nah akhirnya kita jalan. Sebenarnya almarhum tuh mungkin udah sadar, maksudnya udah sadar wah ini kayaknya ada, kita udah nggak normal karena memang menurut pengakuan almarhum setelah kita balik, almarhum tuh di sepanjang perjalanan tuh seperti ada sosok hitam yang memang mengikuti. Cuman almarhum nggak mau cerita. Sudah balik tuh. Udah balik gitu kan. Keduanya memang udah nggak ada. Akhirnya kita lanjut. Kita sampai di batas vegetasi yang memang mulai rapat, tumbuhan-tumbuhan yang karena memang jarang yang orang yang melintas di situ. Sedikit banyaknya kita harus membuka jalur, harus membuka jalan yang memang ada beberapa pohon yang memang udah tumbang gitu kan. Akhirnya kita istirahat di pertigaan jalur yang memang mau ke Curug Ciawitali. Kita istirahat, rest sekitar 15 menit. Almarhum Bagas tuh tiba-tiba yang tadi jauh dari kita bertiga akhirnya deket, dia ngajak pulang sebenarnya sih, ngajak pulang gitu. Nah lu kenapa sih gitu kan, dari tadi kok ngomongnya kayak gini mulu gitu kan. Ya udah gue ngerasa nggak enak banget nih gitu kan. Cuman ditenangin dulu sama almarhum Adit. Ya udah gas gitu kan, lu kalau mau cabut balik kita voting deh gitu kan, siapa yang mau balik gitu kan. Ditenangin dan ya tuh nggak bakalan kenapa-napa, kita berempat kok gitu kan. Coba nenangin almarhum, dia tuh alasannya kita kayaknya peralatan komplit, terus ada yang dilanggar lah, udah mulai ngaco tuh ngomong. Pokoknya pengen balik aja ya? Iya pengen balik. Gak lama kemudian ngobrol tuh berdua sama almarhum Adit. Akhirnya Bagas, ya udah jalan, sayang banget kita udah setengah perjalanan kan, kalau udah masuk vegetasi yang memang rapat
yang memang tumbuhannya udah rapat, kita udah mulai pertengahan tuh. Udah mulai ke warga jauh, ke air terjun juga masih jauh gitu kan. Karena posisi jalan nanti kita setelah batasi, kita bakalan ada di tengah-tengah tebing gitu kan. Kalau kita ngeliat ke bawah itu jurang, kalau ngeliat ke atas itu kita tebingan. Setelah batas hutan batas vegetasi yang rapat, kita cuma ada satu jalur doang itu gitu kan. Kita masih dempet-dempetan nih, masih dempet-dempetan, jalan bareng dempet-dempetan. Akhirnya kita keluar dari situ, kita ketemu jalur yang memang tebingan tuh. Jadi kita adanya di tengah tebing. Nah kita akhirnya kan jalan udah nggak bisa barengan, kita jalan harus satu-satu gitu kan. Jalan kondisi akar tuh ternyata di tengah perjalanan ada akar yang memang tumbang. Mau tidak mau kita harus nyari jalur lain sih sebenarnya. Tapi kalau nyari jalur lain nggak mungkin banget. Mau nggak mau ya, selain kita percaya kepada akar gitu kan, selain cuma itu yang memang bisa kita lalui, ya mau gimana lagi gitu kan. Kayaknya kita terabas 4 atau 5 meter yang memang harus itu lumayan panjang, dan itu harus hati-hati kan, harus satu-satu. Kita nggak tahu kondisi akar tuh emang rapuh apa enggak. Akhirnya gue duluan. Nah tiba-tiba almarhum nggak mau. Setelah kita bertiga berhasil nyebrang, almarhum nggak mau nyebrang. Bang, gue nunggu dulu ya gitu kan, nunggu gue tenang. Lah kenapa gitu kan, ayo gitu kan, kita buru siang nih gitu kan. Makanya kita berangkat pagi itu kita pengen sampai sebelum zuhur. Kita gali. Setelah besoknya pulang, almarhum itu ternyata di antara kita bertiga tuh dia ngeliat bukan kita yang bertiga. Jadi ada 2 orang yang memang di belakang itu ada 2 orang. Sementara kita yang bertiga tidak pernah merasakan di sekitar kita ada orang. Almarhum ternyata lihat itu. Dia cuman nggak mau ngomong, cuman ntar kan gue nunggu tenang. Dan almarhum sempat bilang, gue sebenarnya pas mau nyebrang udah, yaudah gue mending balik sendiri aja gitu kan. Kita sih, gue sama almarhum, sama gue tuh emang udah ngeliat gelagat almarhum yang pas begitu datang tuh udah mulai panik kan. Muka paniknya tuh kelihatan banget gitu kan. Karena wah ini pasti ada apa-apa gitu kan. Cuman almarhum gak mau cerita. Ya udah sih, ngerasa almarhum tenang kan, udah mulai ya udah kita lanjut jalan. Bang, sorry dipotong dulu. Itu pas di bawah kan cerita tuh ya pasti almarhum. Ada sosok itu. Seperti apa wujudnya? Yang di warga itu. Yang tadi yang pas nyebrang. Oh, yang nyebrang. Kondisi almarhum tuh bilang tuh ada 2 perempuan yang memang iya 2 perempuan dengan kebaya, dengan sanggul, katanya pakai kebaya merah lah, terus pakai sarung yang batik, pakai sanggul di belakang kita gitu kan. Akhirnya jalan duluan, baru almarhum bisa nyebrang. Setelah ngelanjut perjalanan, almarhum bilang kita harus rapet gitu kan, nggak boleh renggang lah, maksudnya nggak boleh berjarak, jalannya kita harus benar-benar rapet gitu kan, nggak boleh jaraknya nggak boleh terlalu jauh gitu kan. Kita udah hampir jam 11 waktu itu, estimasinya harusnya udah sampai. Seingat saya ya waktu itu, seingat saya nanti kita bakalan ketemu pipa yang memang buat warga, dan ada jalur yang ke bawah. Ada jalur yang ke bawah, dan kita bakalan ketemu besi penyangga pipa dulu nih. Ada 3 penyangga besi. Nah itu penyangga besi udah kita lewat. 3 penyangga besi yang memang untuk pipa emang udah kelewat, tapi kita belum sampai gitu kan. Sementara di penyangga besi yang terakhir harusnya tidak terlalu jauh kan. Ada cuma 2 kelokan lagi yang nantinya belok ke kanan. Nah harusnya udah sampai ke posisinya kan air terjunnya di bawah. Nah kita udah sampai di pertigaan gitu. Almarhum Adit ngajak istirahat. Gue istirahat dulu ya gitu kan. Kita istirahat dulu dah, ngopi-ngopi dulu gitu kan. Nah tiba-tiba di pas kita ngopi nih, ada 2 orang kakek sama nenek yang lagi ngambil potongan kayu. Emang warga sering ke situ? Nah justru itu kita nggak sadar. Maksudnya nggak sadarnya gini, kita sih ngerasa oh warga nih, ada warga gitu kan, positif gitu kan. Dia cuma sebatas tanya mau pada kemana gitu kan, cuman dalam bahasa Sunda ya, ada kamarana jangan gitu, nanya ada kamarana jangan, areka curug mah gitu kan, areka curug gitu kan, oh kadewe nya gitu kan, ulah gagabah gitu kan, ulah somprang. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ya udah hati-hati aja gitu kan, jangan ngomong sompra gitu kan. Cuman gitu aja, cuman dia nunjuk jalan. Nanti di depan ada pertigaan,
kayak diharap ayat pertigaannya nyokotan ke kiri ulah lurus gitu kan, ulah lurus, oh mama, oh nyama gitu kan, insya Allah terang gitu kan. Akhirnya pamit tuh, mama pamit, kita tawarin sih, ayo mak makan dulu gitu kan, karena kondisi kita itu lagi makan ya, lagi istirahat, lagi makan. Kita sempet tawarin dulu, oh nya atur nuhun jang gitu kan, oh iya makasih, makasih gitu kan. Kita mau setelah kita berkemas, udah makan, udah selesai, karena memang kita ngerasa deket nih, udah ngerasa, akhirnya iya bener, pas begitu belokan terakhir kita nyampe pertigaan. Cuman pas sebelum kita turun, ini kan kondisi campnya di bawah, ini masih ada jalur lurus yang memang kayak terjun yang satu lagi yang biasa dipakai warga untuk ambil air di pipa. Kondisinya kita harusnya ke bawah gitu kan, cuman almarhum tiba-tiba narik gitu kan, masih tahu ke kita sih, lu pada sadar gak sih gitu kan. Sadar apaan aja, itu yang tadi siapa gitu kan, baru asli kita tuh bertiga tuh akhirnya mulai panik bareng-barengan. Lu sadar nggak itu siapa? Kita ditenangin tuh sama Teguh, itu yang nyari kayu kali gitu kan, yang nyari kayu gitu kan, warga sekitar. Sorry bang, masih inget nggak ininya, detailnya wajahnya? Itu kalau wajahnya, kalau baju nggak terlalu detail ya, karena memang masih pakai baju lama sih yang memang lumrah. Dulu sih ada baju yang memang kalau nenek-nenek itu ada kancing yang dikait-kait ke sini nih. Oh iya. Cuman kondisinya pakai sarung, si abah tuh, si kakeknya tuh pakai celana hitam. Pakai celana hitam dengan topi caping. Lu kira aja anjir, perjalanan ke sini aja 4 jam. Mereka tuh tua loh begitu kan. Karena memang iya, mereka tua dengan kondisi mereka bawa kayu bakar gitu kan. Lu mikir aja, masa iya sih meskipun ini siang gitu kan, mereka bisa nyampe sini gitu kan. Apalagi kondisinya berdua di tengah hutan kayak gini. Dengan semua panik, dengan mencoba menenangkan diri sendiri, kayak ini kita turun, nyampe ke tempat camp, kita nyoba bikin tenda di sana. Bednya dulu kan emang kalau sekarang bisa muat nyampe 3 atau 4 ya. Malahan kemarin terakhir bareng sama temen-temen gua aja, kita di sana bisa nyampe 6 tenda, bisa dulu kondisinya emang space-nya memang untuk 1 tenda kan. Nah tenda yang kita bawa tuh sebenarnya kapasitas 2 orang, kita bawa 2 tenda. Akhirnya kita coba pasang dengan berhadapan-hadapan gitu kan, sedikit ada agak kita harus ngerapihin dulu gitu kan, bikin parit. Akhirnya kita terpasang tenda. Akhirnya kita sore ngopi bareng, makan bareng. Cuman kondisi almarhum Bagasnya tuh nggak, dari siang tuh nggak pernah mau ngobrol. Paling kalau ditanya baru nyaut. Almarhum Adi tuh nyamperin, Bagas kok jadi pendiam sih gitu kan. Ya udah biarin gitu kan. Ini kita yakin aman gitu kan, dengan pikiran, maksudnya biar teman-teman tuh punya pemikiran positif aja gitu kan, bahwa kita nggak ada apa-apa. Dengan beberapa kejadian di jalur, maksudnya ya udahlah gitu kan, kita niat kesini juga bukan untuk apa-apa kok gitu kan, buat cuman sekedar main aja kayak terjun gitu kan. Jam 8:30 tuh setelah kayaknya kita harus istirahat gitu kan, almarhum tuh yang ngajak istirahat. Biasanya juga kan bergadang tuh, almarhum tuh istirahat bang gitu kan, kita capek nih perjalanan gini-gini, ya udah ayo istirahat gitu. Kebetulan almarhum 1 tenda sama gua, jadi kita ada pada depan tenda tuh 2, kapasitas 2, kita ada pada depan. Di depan kita sempet nyalain api unggun, itu pure kita cuman gak ada orang di sana tuh, cuman kita berempat gitu kan, kondisinya waktu itu tuh terang bulan. Hari apa itu? Sabtu Minggu. Oh, weekend pun nggak ada orang di situ ya? Nggak ada orang, karena emang tahun-tahun segitu masih belum. Belum kayak sekarang. Iya, belum kayak sekarang. Terang bulan tuh, jadi kalau kondisi kita di dalam tenda, meskipun lampu di luar dimatiin, api unggun dimatiin, tetap aja kelihatan gitu. Kalau misalnya memang ada orang atau misalnya ada yang lewat pasti kelihatan. Masuk tenda, akhirnya masuk tenda, nyoba istirahat. Cuman kita sempat ngobrol sih gitu kan, nyoba matiin lampu. Nggak lama ada 2 orang, ada 2 orang yang duduk di depan tenda kita. Ada orang yang duduk di depan tenda kita gitu kan, di tengah-tengah berarti tuh ya? Iya, posisinya jadi kita tenda depan-depanan, nah duduk di depan tenda kita gitu kan, duduk depan tenda kita sih ya udah, anak-anak kan keluar lagi gitu kan.
Adit kalimat Teguh. Iya, Adit sama almarhum Adit sama Teguh kali ini yang di luar gitu kan. Nyampe Bagas nih anak-anak bukannya pada tidur gitu kan, ngomong gitu doang sih. Cuman selang berapa ada kali 10 menit setelah mereka datang di depan tenda, almarhum Adit teriak, "Woi, lu bukannya pada istirahat malah ngobrol." Jadi Ngeliat yang sama. iya, ngeliat hal yang sama. Dan perkiraan almarhum itu kita yang nongkrong di luar. Perkiraan Bang Jijis. Ya mereka akhirnya kita kan sama-sama ngira ya, tiba-tiba almarhum Adit tidak kayak gitu. Terus akhirnya almarhum Bagas tuh mulai sadar kan, "Bang, kayaknya itu bukan mereka lah," gitu kan. Akhirnya ngeriak, "Anjir," gitu kan, "gue ini masih di dalam tenda," gitu kan, nggak di luar. Yang bikin kita panik semua akhirnya almarhum Adit terus itu yang di luar siapa? Aduh. Nah itu yang akhirnya, wah udah mulai. Ini kita sama almarhum, posisi kita tuh berdua nih, posisi kita berdua. Almarhum tuh teriak-teriak, "Bang, gua nggak mau di pinggir, bang, gua nggak mau di pinggir." Udah berdua. Iya, gue bilang sadar anjir, kita tuh berdua mau tidak mau, ya kita baru di pinggir-pinggiran gitu kan. Itu hilang tuh bayangan tuh sekitar 1:30. Oh lama berarti. Iya lama. Tapi lu keluar tenda enggak ada. Pokoknya setelah almarhum teriak kayak gitu, almarhum juga di dalam, almarhum Adit sama Teguh tuh emang udah ngerasa panik kayaknya, udah nggak ada suara gitu kan. Kita sempet denger sih maksudnya rame-rame nggak jelas kayak orang ketakutan. Dan gue juga merasakan hal yang sama gitu kan, bareng almarhum. "Nih gue nggak mau di pinggir, sadar anjir, kita tuh cuman berdua ini ya, mau nggak mau di pinggir." Akhirnya tuh satu sleeping bag kita buka, kita pakai tutup mata semua gitu kan. Cuman tetep kita nggak bisa panik. Akhirnya kita saling nggak bisa tenang, saling sikil. "Coba lu cek bang," gitu kan. Dicek kok masih ada gitu kan. Dicek masih ada. Anjir, sempet tuh almarhum tuh teriak kayak gini, "Woi," gitu kan. "Masih pada bangun gak?" gitu kan. Jam berapa tuh? Jam 12 lewatan tuh, karena emang udah ngerasa jenuh banget gitu, maksudnya ngerasa ketakutan yang akhirnya kita nggak bisa tidur. "Woi, udah pada tidur belum?" gitu kan. Terus disahut, "Belum nih," gitu kan. Dikira udah nggak ada gitu kan. Kita coba ngeberaniin diri untuk buka penutup mata gitu kan. ngelihat depan masih ada gitu kan. Akhirnya nggak banyak jam. Nah jam 1 kita tuh ngeliat, maksudnya pas begitu kita barengan ngeliat si dua sosok ini nih, akhirnya berdiri melipir ke arah air terjun. Jadi posisi ini tenda, ini air terjun kan sebelah sini. Wah, merinding. Dan posisi masih kelihatan almarhum gimana gitu kan, keluar yuk gitu kan. Jadi kita gabung aja tidurnya bareng anak-anak. Akhirnya kita ngeberaniin diri dibuka gitu kan, buka sambil teriak, "Dit, buka tenda," gitu kan. Ya udah, akhirnya kita bareng tuh buka tenda. Yang almarhum Adit buka tenda, gue buka tenda juga kan. Malam-malam nggak ada. Akhirnya kita satu tenda tuh. Yang tenda 2. Iya, harusnya kapasitas yang memang harusnya 2 orang, akhirnya kita pakai buat 4 orang. Dan itu pun kita tidak tidur. Asli sama sekali nggak tidur. Terjaga tuh ya? Iya, terjaga karena orang ya udah nggak usah tidur. Cuman kita nggak berani di luar gitu kan. Kita udah nggak usah cerita pagi lah, kita cerita sekarang aja gitu kan. Karena memang dari jam 1 kan lumayan lama juga. Itu lama loh bang, dari jam 10 sampai jam 1. Iya. Ibaratnya diteror sama yang makhluk itu, depan. Iya, yang di depan gitu kan. Akhirnya kita bawa obrolan, kondisinya ini udah kayak gini nih. Kita udah almarhum tuh marah, bukan marah sih, kesal mungkin. Gue bilang udah jangan kesini, kan gue udah bilang gue tuh udah ngerasa nggak enak di jalan. Ya udah sih, yang udah gitu kan. Atau kondisi kita yang penting kita bisa nyampe pagi. Karena emang pikiran kita tuh, nah itu yang diceritain sama warga yang disebut Aul itu, apa ini yang disebut Aul gitu kan. Cuman kita ngelihat kondisi kita tidak ada yang memang pakai baju hijau kan. Jadi almarhum Adit sebelum di jalan tuh sebenarnya sempet ngelihat 2 orang juga, tapi bukan posisi. Makanya almarhum Adit pas begitu setelah almarhum nyebrang di yang tadi ngeliat sosok itu, almarhum Adit kan mintanya kita rapat, jangan sampai dia. Ternyata almarhum Adit juga lihat. Ngelihat itu, akhirnya dia minta untuk kita jalan rapat. Cuma almarhum Adit nggak terlalu drop ya? Iya, karena memang yang paling tenang di antara kita tuh adalah
almarhum Adit, selain gua Teguh sama almarhum Bagas tuh emang yang sering nenangin tuh 2 orang itu. Sebenarnya ngerasa sama ketika mau sudah ketemu kakek sama nenek tuh udah ngerasa nggak enak sih sebenarnya. Dan itu semua dirasakan karena emang kalau dipikir secara logika, meskipun mereka cari kayu bakar jauh banget gitu kan dari posisi. Dan akhirnya almarhum bilang kayak gini, 2 ular, 2 sosok wanita yang gue lihat, terus 2 sosok bayangan yang memang almarhum Adit lihat, dan sekarang lagi kejadian 2 orang yang memang di depan tenda. Ada apa sih dengan angka 2 katanya? Akhirnya ngomong kayak gitu kan. Itu jadi pertanyaan yang sampai sekarang yang memang nggak pernah kejawab tuh bareng-bareng. Nah bang, sorry, selama 3 jam itu ada pergerakan dari yang di depan tenda apa gimana kondisinya? Dia kondisinya diem sih. Dan almarhum Adit sama Teguh tuh ternyata sempat buka untuk meyakinin dia. Almarhum Teguh tuh cerita. Apa yang mereka lihat? Gue buka tuh, gue buka tenda, gue ngeliat 2 orang perempuan yang bisa-bisa yang memang dilihat sama almarhum Bagas. Gue 2 orang perempuan itu yang akhirnya yang memang jalan tuh, yang gue lihat jalan cuman bayangan aja. Gue lihat itu, Tunggu tuh yang ngeberaniin, karena memang dia mau ngeyakinin ini bener anak-anak apa bukan sih gitu kan. Takutnya emang anak-anak yang memang bercanda doang gitu. Tapi di tengah hutan masa ya sih harus bercanda itu gitu kan. Jadi Teguh itu cuman buka resleting, ngelihat dari depan, kata dia itu perempuan. Iya, cuman dia sempat bilang aja sih tangannya tuh udah kayak akar. Tangannya kayak akar. Iya, dia tuh tangannya bang, kata dia tuh kalau bisa ngeliat dia. Teguh tuh tahun kemarin sempat ngeliat, terus kita sempet cerita juga kan, maksudnya ya kalau ketemu kan kita masih ketawa-tawa nih, ngobrolin dulu bareng sama almarhum tuh bang. Kalau lu tahu gitu kan, tuh tangannya tuh kalau di dulu drummernya Slipknot ya, yang pakai kostum nah itu tangannya kayak gitu kan. Anjir, gue bilang. Teguh tuh di tenda tuh karena mau udah nggak ada yang tutupin, mau nggak mau kita semua tahu, ya udah cerita aja sih. Nyampe pagi udah tahrim kali 3:30 tuh udah mulai masuk tahrim. Udah mulai masuk tahrim, kita sadar itu tahrim, kita mendengar orang yang sholawatan. Oh tahrim nih gitu kan, tahrim ada orang sholawatan, berarti bentar lagi subuh gitu kan, karena udah 3:30. Ya udah kita coba istirahat yuk gitu kan. Cuman kita masih dalam tenda yang sama, cuman kan bukan sempet sih, gue dulu dikasih tahu sama senior gue kalau misalkan memang tenda tuh kalau misalkan kita nginep, tenda tuh nggak boleh ditinggal sebenarnya, nggak boleh dikosongin. Cuman kita nggak istirahat semua, kata Teguh tuh ya udah saling jaga aja, ada yang mau istirahat duluan gitu kan. Ya udah tahrim, baru aja mau istirahat, baru mungkin belum kita baru setengah sadar mau ketidur, tiba-tiba almarhum Teguh bangun lagi, bangun gitu kan. Udah ada apa lagi sih? Sadar anjir, kita tuh jauh dari masyarakat. Itu tahrim dari mana? Nah itu yang mau gue tanyain. Emang 4 jam loh itu? Iya, jauh itu meskipun pakai speaker dari warga nggak bakalan kedengar. Anjir, gue merinding nggak berarti. Asli sama nih. Ya udah kayaknya kita harus terjaga sampai pagi dah gitu kan. Takutnya ada apa-apa kan. Takutnya kalau kita tidur ada, karena emang gue pribadi nih akhirnya punya pemikiran yang sama almarhum Bagas. Jangan-jangan aku nih yang biasa bawa orang itu kan. Gue ngomongnya punya pemikiran ke situ kan. Akhirnya kita udah terjaga meskipun capek gitu kan. Otomatis kita nggak tidur. Udah ngerasa mulai aman nih, udah mulai agak-agak cerah. Terus jam 5 lewat lah, mau ke 5:30 kita nyoba buka tenda kan. Udah mulai ini nih, udah mulai terang gitu kan. Udah mulai banyak burung juga kan. Almarhum tuh keluar, almarhum Bagas tuh keluar. Ya udah keluar gitu kan almarhum. Gue kondisinya gue yang mau keluar tuh almarhum Bagas sama Teguh yang mau keluar. Gue mau masak air karena udah terang, aman kali nih gitu. Aman. Pas begitu keluar tiba-tiba almarhum masuk lagi. Masuk lagi, lari kan. Kaget kita semua ditutup. Itu gitu kan. Itu apaan gitu kan. Kata almarhum tuh lu yang ngomong yang enggak. Itu di dalam tenda yang satu lagi, anjir ada apa gitu kan. Jadi almarhum tuh ngelihat ada orang di dalam tenda tuh. Ada orang hitam, 2 orang yang memang duduk dalam tenda.
lu jangan ngaco, bener boleh gitu kan. Akhirnya kita nunggu bener-bener siang, yang nunggu terang, akhirnya lu buka udah nggak bakalan bener gitu kan. Udah masak, kita nggak usah ke air terjun, balik kayak gitu kan. Balik gitu kan. Sorry bang, yang di tengah dilihat itu ada wujudnya apa bayangan? Almarhum cerita tuh dia ngeliat sosok hitam aja sih, maksudnya nggak jelas. Cuman dia ngeliat mereka tuh duduk katanya di dalam tenda. Makanya almarhum langsung lari ke tenda. Kondisi tendanya kebuka. Kondisi tendanya kebuka. Akhirnya lari tuh almarhum, lari ke tenda, balik lagi kita tutup. Kita nyoba keluar tuh kondisinya emang harus benar-benar terang lah gitu kan. Pikiran kita negatif semua, gua udah pikiran kemana-mana ya, takut apa ntar ada apa-apa sama kita kan berempat. Almarhum tuh jalan tuh cepet banget. Almarhum Bagas tuh jalan tuh cepet banget. Kayak memang udah gua pengen keluar dari sini dah gitu kan. Karena kondisinya takut. Akhirnya jalan cepet. Kita kan masih pakai jalur yang sama. Jadi ini jalur yang ke Cawitali, nah kita masih pakai jalur yang ke bawah, yang ke Sinapo itu, yang nanti keluarnya kita di dekat pemukiman warga gitu kan, di sawah-sawah warga. Kita nyoba break, istirahat lah guys di sini gitu kan, kita jalan cepet banget guys, istirahat gitu kan. Cuman Bagas tuh nggak mau, ayo gitu kan, ayo gitu kan, ayo jalan gitu kan, ya udah jalan gitu kan, istirahat bentar, nggak lebih dari 5 menit jalan lagi. Saat itu sepanjang perjalanan yang biasanya kita ngerokok tuh nggak ngerokok, kita fokus aja pulang gitu kan, pulang. Akhirnya Juhur, sekitar Juhur kita nyampe tuh. Juhur tuh mulai ke punggungan bukit yang memang mau turunan gitu kan. Kita turun ke bawah, nyampe sawah. Bagas tuh yang akhirnya tuh yang ngikut gua, akhirnya bang cuman sampai sini doang nggak ngikut. Alhamdulillah, gua bilang lu ngapa-ngapaan Mas, itu kayaknya yang malam 2 orang tuh yang ikut, yang 2 orang tuh masih ngikut kita nyampe sawah tuh. Cuman Bagas dengan mulai konyol ngerasa selamat, maksudnya ngerasa tenang di sawah. Iya, dia cuma bilang udahlah lu jangan ngikutin gua aja nyampe sini. Dia ngomong kayak gitu. Anjing guys, gue bilang lu ngomong apaan sih? Itu bang yang malam tuh kayaknya ngikutin kita terus tuh, masih ada di atas. Iya gitu kan, makanya. Cuman kita sempat ditanya kan sama si bapak yang di parkiran, yang jagain motor kita tuh si bapak tuh nanya, ini kok tumben gitu kan jam segini udah turun gitu kan, udah nyampe. Nggak apa gitu kan, kita sih nyoba nyembunyiin itu gitu kan, nggak berani untuk bilang dulu gitu kan. Ya udah pak gitu kan, kita nggak lama juga karena mau ada kegiatan lagi. Pulang, akhirnya kita pulang. Kondisi almarhum yang tadinya pendiam akhirnya mau banyak cerita. Beliau sih bilang ya, almarhum bilang kita sepanjang jalan tuh sebenarnya tuh gua pribadi gitu kan, selain yang memang gua lihat, yang gua ceritain tuh, jadi sepanjang pas begitu jembatan tuh sebenarnya udah ada yang ngikutin. Makanya almarhum narik kita balik tuh. Nah kenapa lu nggak cerita kan? Ya gue juga nggak enak gitu kan, mau cerita full gitu kan, nggak enak juga. Ya udahlah gitu kan, kata almarhum, jadiin pelajaran aja gitu. Ketika memang kita udah ngerasa nggak enak gitu kan, udah banyak pertanda yang memang nggak masuk akal kita gitu kan, mending udahlah kita skip. Mungkin ada beberapa hal yang dilanggar gitu kan sama kita gitu kan. Cuman yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang, kemarin gua gitu kan sempat ngobrol sama Teguh yang memang masih ada. Gua sempat cerita itu kan, lu masih inget gak? Karena dulu sempat ada gini, almarhum Adit bilang, jadi jarak antara almarhum Adit sama Bagas tuh kan nggak jauh ya, cuman beda 2 tahun. Almarhum Adit meninggal, nah baru almarhum Bagas yang meninggal gitu kan. Adit tuh sempat ngajak ke situ sebenarnya, lagi, ayolah gitu kan, kita kesana lagi gitu kan. Cuman almarhum Bagas nolak gitu kan. Satu hal yang memang nyampe sekarang ngerasa, aduh gua nggak bisa ngelaksanain keinginan almarhum ya, buat balik lagi ke sana gitu kan. Yang jadi penyesalan gua almarhum Bagas sama sama Teguh gitu kan, gua nggak bisa
almarhum tuh pengen ke situ lagi gitu kan, gue pengen ke tempat itu lagi gitu kan, pengen mudah-mudahan kalau sekarang kita kesana nggak ada hal apa-apa gitu kan. Dia pengen apa sih kesalahan kita nyampe kita seperti itu gitu, pengen. Karena memang pertanyaan yang memang sekarang belum keungkap tuh ada apa dengan dua sosok ini gitu kan. Kita diketemukan sama ular dua sosok, kakek sama nenek dua orang, terus yang dilihat almarhum sosok wanita dua orang yang pakai sanggul, pakai kebaya itu dua orang, dan itu semua sebelah dua gitu kan. Dan kita tuh berada di dua tenda dan isinya adalah dua-dua. Makanya ada apa sih dengan angka dua gitu kan. Nyampe dulu kita bikin kaos wajahnya almarhum Adit. Di sini cuma ada tulisan ada apa sih dengan angka dua gitu kan, nyampe kayak gitu sih. Itu aja sih buat ini sih pembelajaran banget gitu kan. Dalam kondisi apapun ketika memang sedang melakukan perjalanan ada alam bebas gitu kan, harus di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah rombongan tuh harus ada orang yang memang bisa nenangin. Karena memang gue ngerasa banget di tengah gue gitu kan, yang kalau sama anak-anak itu Kang Jis itu yang paling tenang. Tapi waktu itu gue yang akhirnya yang memang harus ditenangin gitu. Gue almarhum Bagas tuh yang memang harus ditenangin sama almarhum Adit sama almarhum. Jadi dalam satu kelompok ketika memang terjadi sesuatu hal harus ada yang bisa nenangin orang lain gitu kan. Dan sebelum menenangin orang lain dia harus tenang sendiri. Karena memang yang gue dapat almarhum Adit sama Teguh tuh emang mereka yang memang kayaknya emang udah bisa menenangin diri sendiri, baru bisa menenangkan kita. Gini terakhir aja sih, gue pernah baca artikel gitu kan, artikel di pokoknya di lembar terakhir ada kata-kata kayak gini. Kemarin jejakku, hari ini langkahku, dan esok tujuanku. Inti dari semua itu kan kita belajar sesuatu hal dari hari kemarin, lalu menyempurnakannya di hari ini untuk bekal perjalanan, untuk menggapai sesuatu hal yang memang akan terjadi di esok hari. Itu aja sih. Mantap, Bang Jis dari Teras Mimpi. Bang, ini mas satu yang mau ditanyain. Kalau nanya saran atau dari Bang Jis sendiri kan tadi udah ya masukannya untuk pembelajaran ke depan teman-teman, terutama yang mau ke sana ya Bang. Soalnya sekarang udah mulai agak rame juga sih. Sama. Nah, satu pertanyaan Bang, ketika sudah berakhir perjalanannya dari Pandaranten pulang, ada masih kejadian apa gitu yang berkaitan sama yang dialamin pas di sana? Setelah itu sih emang udah pure, kita emang udah nggak kejadian apa. Karena almarhum Bagas tuh gitu, dia kayak pamitan, maksudnya dulu cukup nyampe sini nggak usah ngikutin. Nah itu yang almarhum kayaknya emang udah kayak bisa interaksi kan, ya udah almarhum memang tahu kali gitu kan. Kita sih setelah dari sana cuman sebatas ada di 2 hari 3 hari setelah itu emang kita ngerasa aduh tak anjir saya pasti si udah nih goblok si Kripo anjing, adik aing udah dikepret emang bentuknya pasti pengen jadi pohon goblok si udah tuh mikir atau starternya di itunya tolong bisa dikatanya bisa gampang, padahal mau dikat ke orang udah alhamdulillah sih 1 minggu lewat nggak ada hal apa-apa gitu kan. Cuman kita masih koreksi apa sih yang memang kesalahan kita. Iya, kita tuh sempat koreksi apa sih kesalahan kita sampai kita seperti itu. Biasanya kan ketika memang ada sesuatu hal yang memang janggal berarti ada yang kita langgar. Kalau ngelihat persiapan, ngelihat terus akhirnya kita nanya mitos ke keluarga gitu kan, nanya larangan, kita tidak melakukan hal seperti itu. Makanya pas di dalam tenda sempet jangan-jangan haul gitu kan. Tapi cuman kita ngelihat kondisi kita, semua pakaian kita nggak ada yang berwarna hijau. Itu aja sih. Setelah dari situ sempat balik lagi ke sana. Kita berempat nggak. Kita berempat itu buat almarhum Bagas sama almarhum Adit enggak, Teguh juga enggak. Tapi gue pribadi akhir-akhir ini sih 1-2 tahun ke belakang, yang terakhir itu di tahun 2019, akhir 2019 bareng sama teman-teman anak gue juga ke sana gitu aja. Enggak bikin trauma tuh ya Bang ya?
Enggak sih, enggak. Malah pembelajaran ya? Iya, kalau trauma untuk melakukan kegiatan dalam bebas karena memang sudah jadi kebutuhan kali. Udah feelnya udah ketika memang tidak melakukan itu seperti candu ya, seperti candu. Ayo gitu kan, ada sesuatu hal yang memang kurang sepertinya. Makanya terakhir ke Ceruk Dalanten yang bisa dibilang Batu Kemi itu 2019 bareng sama anak-anak gua, salah satu siswa dari pesantren Al-Kahfi juga sih. Al-Kahfi. Mantap. Itu dia cerita dari Bang Jijis. Sampai ketemu lagi. Pokoknya teman-teman, Bang Jijis ini masih banyak sebenarnya cerita-cerita yang janggal, yang horor gitu. Kalau misalnya teman-teman suka, nanti bisa disambung lagi cerita atau konten-konten seperti ini sama Bang Jijis. Oke, kita pamit dulu Bang. Saya Gusti M. Yusuf. Saya Jijis Kahfi Dari Teras Mimpi melaporkan cerita horor bukan Back to Nature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.